Aing can sahur. Dek, udah bisa sahur. Orang bisa kabur bisa. Kelah tuh mah, Teres. Ini kiheula sia teh. Buru kan udah, make kabarangan yeuh. Teu kaburu ka nyimpan sahur deui. Merenti sanguna. Belah buru. Nu penting mah sia ge pojit. Jeung naon mah daharna? Ninyum mimi ka itu. Emangnya sahur pertama geus ngadahar mie. Antak pabuliet ieu mah dina pujitna oge. Ari geus jeung naon deui atuh sia teh? Tadi tereh mie. Nya nasi panggang sosis we atuh mah anu tereh. Lila teh nyeuna. 10 menit oke jadi mah. Bahannya juga sangat simpel. Pertama, tumis bawang merah, bawang putih, terasi, cabai rawit sampai harum. Masukkan 1 telur dan masak bersama bawang yang tadi ditambahkan. Tambahkan sedikit air. Masukkan sosis kenjer keju 2 kali. Tambahkan nasi putih, lalu aduk. Kemudian tambahkan secukupnya kaldu jamur dan sedikit perasan jeruk limau. Letakkan beberapa lembar keju selai di atasnya. Kemudian tunggu sampai kejunya meleleh. Kenapa aku pakai sosis kenjer keju 2 kali? Karena selain dagingnya yang berasa banget, kejunya juga sangat melimpah. Saking banyaknya, selalu ada keju di setiap potongannya. Fix pokoknya, kamu bakal terkeju-keju. Setelah kejunya meleleh, nasi panggang keju sudah siap dinikmati. Bismillahirrahmanirrahim. Enak banget. Nasi keju dan sosis adalah perpaduan yang sangat sempurna. Cuma dengan 10 menit, kita bisa bikin menu makanan simpel yang enak banget. Pokoknya bikin sahur jadi auto semangat. Bikinnya juga sat-sat, anti ribet. Cocok banget dijadikan menu untuk sahur maupun di saat berbuka puasa. Pokoknya kalian wajib coba. Asa cangka dengan insapnya. Encan we meureun mah urang siap-siap ka masjid gitu yuk bari ngaragoan salat subuh. Ayo. Sepertinya aku mau godin. Godin. Kau sudah tidak punya kapeneul apa? Tahanlah dulu, karena jika kau godin, kau akan merasa haneul. Habisnya badanku terasa leluhur sekali. Perutku juga tidak henti-hentinya kekurubukan. Cara Rea juga akan merasakan hal seperti itu, Marimar, kalau puasa. Apalagi diwanci seperti ini. Melihat hilir Jasin saja, seperti butiran cendol. Aku leluhur seperti ini gara-gara tadi Janari utah. Kenapa kau bisa sampai ongkek? Aku juga tidak nyaho. Kenapa aku bisa ongkek? Perutku juga sakit sampai kaki kiben. Sampai ngadorat tidak? Ya tidaklah. Aku masih sempat untuk ngahajeun. Sepertinya masalahmu itu disebabkan oleh makanan yang kau daang. Sepertinya heueuh. Lantas, kau habis ngahakan apa tadi malam? Aku hanya nyanut cemilan yang ku beli dari warung Cetuti. Jangan sembarangan kalau jajan. Habisnya kalau balik terawih suka atel huntu, ingin barang hekes. Makanya aku jajan di Cetuti. Kalau beli cemilan mah, mending di Rai Raka Snack. Di Rai Raka Snack menjual berbagai macam cemilan yang enak dan juga sehat dengan rasa yang kekinian. Seperti makaroni kering, keripik kacang, basreng, mori, dan juga mie lidi. Enak, kriuk, pedas, gurih, dan bikin nagih. Selain enak, cemilan ini juga aman loh karena menggunakan bahan baku yang berkualitas. Pokoknya recommended banget deh buat kalian yang seneng ngemil. Untuk pemesanan, klik keranjang kuning. Duh, jadi pengen nyanut sapu lidi. Nih, mie lidi maksudnya. Aku pernah mendengar satu mitos. Mitos apa? Katanya, jika belum terasi tepat keung, apalagi di waktu puting, bisa mengundang jurik darah ratang. Oh, kalau itu memang benar. Aku sendiri sudah kungsi mengalaminya. Benarkah? Lantas bagaimana dengan jurinya? Apakah dia nembongan? Iya, tidak hanya nembongan, Marimar. Di saat tarasinya sedang kupurulukan di atas kejo, jurig itu langsung ngajeding dengan sumut yang kutap-ketap. Kenapa bisa begitu? Mungkin jurig itu merasa kabita dengan apa yang kuhakan. Sebab terasi yang kupakai adalah terasi yang sangat ngeunah sekali. Terasi apa emang? Yaitu terasi merah matang Baitu Serba Bandung. Dibuat dari bahan-bahan berkualitas serta pengolahannya yang higienis, membuat terasi ini selain enak, aman juga untuk dikonsumsi. Tersedia 3 varian, mulai dari terasi bakar, terasi bawang, dan terasi merah matang. Terasi ini sudah terjual ribuan piece loh di TikTok Shop karena penggunaannya sangat praktis. Pokoknya jangan ngaku pecinta terasi deh kalau belum cobain terasi ini. Untuk pemesanan, klik keranjang kuning. Jurik aja bisa kebita, masa kamu enggak? Ngabuburit cek. Halo Baraya.
Kali ini kita mau jalan-jalan sekalian ngabuburit. Dikarenakan masih berang, kita pun main-main dulu ke Taman Kota Sungai Liat. Kunaon nih? Tiba-tiba Marimar mendapat panggilan dan bergegas mencari tempat untuk micin toen. Sambil menunggu Marimar yang ingin midil, aku mau baca novel lewat aplikasi Vizo. Kalian tahu nggak sih? Sekarang di Vizo bisa ngehasilin uang loh. Kita baca lebih banyak, uang yang didapatkan juga lebih banyak. Karena entah aku baca waktu rebahan, waktu liburan, bahkan waktu galau pun bisa dapat uang. Gampang banget kan? Gratis dan juga menghibur. Apalagi untuk pengguna baru. Cukup daftar akun Vizo bisa langsung dapat uang loh. Mau seperti aku? Yuk download Vizo Novel, tekan koin emas lalu dapetin uang dengan mudah. Selanjutnya aku dan Marimar mau nyari baju di toko Sahabat 35. Disinilah tempat kita membeli baju yang biasa kita pakai sapopoe. Walaupun hanya baju murah, penting bisa membuat kita nyaman dan juga terlihat ginding. Halus. Marimar juga membeli sepasang sendal. Harganya juga masih sama kok, 35.000. Marimar juga rempah-rimpi pada sebuah tas. Namun dikarenakan talinya yang terlalu ngejuntai, Marimar tidak jadi membelinya karena khawatir tasnya akan uplak-aplak. Di saat Marimar sibuk milihan baju, aku sibuk milihan celana. Dengan harga 35.000, celana dengan bahan seperti ini lumayan nyaman loh. Yang penting jahitannya rapi agar tidak babari ngaberewek. Pilihan Marimar jatuh kepada baju ini dan baju yang berwarna kuning ini. Tiba-tiba budak detik minta beliin mainan. Harga mainannya juga sama kok, 35.000. Selanjutnya kita mau beli roti. Kebetulan roti di rumah sudah habis. Coklat. Oke, kita sudah mendapatkan rotinya. Next, kita juga mau beli semangka nih. Karena budak letik sangat senang makan semangka. Sebelum pulang, aku mau beli dulu es krim tai doma untuk anak-anak di rumah. Kasih. Hari pun semakin sore. Jam juga sudah menunjukkan pukul 6 kurang 1 menit. Dan sepertinya belanjaan kita pun sudah cukup. Dan itulah serangkaian kegiatan kita untuk mengisi ngabuburit. Sekian dulu ya Baraya. Thanks for watching. Agar jengki oha boga pula deket batu sing bager jadi mitoha tong sok kawilah-wilah kami nantu. Hari ini kau mau gada giring tidak? Sepertinya moal. Emang kenapa? Hari ini baturin aku ya. Kemana? Aku mau paamprok dengan seseorang. Kau akan papangnya dengan siapa, Marimar? Biasa. Kau wow dari mana dengan orang itu? Dari aplikasi. Dadai kanan sekali kau. Kenalan dengan jelema lewat aplikasi. Memangnya aku naon? Kebanyakan orang-orangnya itu tidak pernah ecreg. Alah, itu kan baru bejana saja. Apa salahnya kalau kita cobaan sendiri? Ya sudah kalau kau tetap nurus tunjung. Lagi pula, aku hanya sebatas ngelingan saja. Ngomong-ngomong, kau mau papanggih di mana? Dia mau datang ke imahku. Terus, kamar mandimu sudah kau kosrokan belum? Kamar mandi. Iya, siapa tahu saja orang itu numpang kiih di rumahmu. Jika kamar mandinya buladi, kau tidak erak. Asalkan kau tahu ya, jika orang itu melihat kamar mandimu kotor, orang itu akan menilai kau sebagai perempuan yang botrok. Duh, gimana dong? Kamar mandiku kotor. Tenang saja, tidak usah panik. Karena aku punya pelipur noda, pembersih kerak yang membandel. Yang bisa membersihkan segala macam noda membandel, termasuk noda kerak di lantai kamar mandi. Caranya? Caranya gampang kok. Pertama, gunakan sarung tangan karet sebelum melakukan pembersihan. Setiap pembelian produk pelipur noda dapat free 1 sarung tangan karet dan juga kuas. Setelah itu, kita pesek kemasan pelipur nodanya dan tinggal kita awur-awurin ke tempat yang mau dibersihkan. Kemudian cicingkan beberapa menit, lalu kita sikat lalaunan menggunakan kuas dan tinggal kita seborin deh menggunakan cair agar kotornya terbawa palid. Lantai kamar mandi yang sebelumnya kotor dan buladi bisa kembali bersih dan juga herang hanya dengan menggunakan pelipur noda. Pokoknya recommended banget deh. Tidak hanya untuk lantai kamar mandi, pelipur noda juga bisa membersihkan kerak-kerak bandel seperti di wajan, bak mandi, toren, dan juga wastafel. Tapi selain keramik kamar mandi tidak disarankan ya. Wah, untung ada pelipur noda. Marimar, sepertinya orang itu sudah datang. Wah, iya, duh gawat. Gawat kenapa? Jemuran cangcutku belum kuangkat. Marimar, perasaan kau sudah lila, tidak ngablu sama kabogohmu?
Pacarku yang sekarang jelemanya kurung batoken, tidak suka udar-ador kemana-mana. Lantas, bagaimana kau bisa wawuh dengannya? Pertemuanku dengannya sangatlah tidak kahaja. Bagaimana? Aku bertemu dengannya di saat dia sedang ngagon domba. Emang apa profesinya? Dia seorang tengkulak domba yang iinguannya sangat begitu pohara. Jika ia jarang udar-ador, berarti kau tidak pernah apel dong. Ya apel dong. Kapan? Aku selalu menemuinya di kala dia sedang ngarit. Dadai kanan sekali kau pacaran di tempat garung. Jangan salah, kau pasti tidak tahu betapa romantisnya bercumbu di antara galengan bortol. Memangnya kau tidak khawatir ditoong orang? Jadi alak ilik dulu dong. Kau itu pakai sosis kalau dicairkan sama tarasi, pakai saus barbecue dong. Yang kuhakan ini bukan sembarangan sosis. Memangnya itu sosis apa? Ini tuh sosis paskali yang cocok dicoel dengan saus apa saja. Bahkan tidak tanpa saus pun tetap ngeunah. Karena dijieun dari daging pilihan berkualitas yang diimpor dari Australia. Kulitnya juga tidak perlu dipesek loh. Karena terbuat dari kolagen yang tentunya aman sekali jika dikonsumsi. Dikemas secara higienis dan juga tanpa pengawet. Dan yang terpenting, sosis ini sudah halal. Tidak hanya sosis, masih banyak loh produk paskali lainnya, seperti bakso dan juga berbagai macam olahan daging lainnya. Untuk info lebih lengkapnya, bisa kunjungi langsung di akun official Paskali. Mau kemana, Kang? Mau jalan-jalan lah sama Kak Bogo. Bukannya pacarmu tidak suka gada gidig? Memangnya pacarku coba hiji.